kamu ngapain lagi? Ya makan lah, masa lagi nyuci? Itu ayam dari mana lagi yang kamu ambil? Bukannya tadi udah habis kamu makan hampir setengah panci sendirian. Salah, kalian bertiga itu makanya kalau lihat sesuatu jangan langsung panik. Maksudnya? Tadi kalian masaknya banyakan kali, cuma nggak sadar aja karena buru-buru lapar. Nih lihat ayamnya malah melimpah begini. Udah nggak usah pada banyak mikir atau masang muka mistis begitu. Mending kalian ikut tambah lagi. Coba dihitung lagi deh Kal, ini total uang koin yang 10 ribuan tadi udah dimasukin belum? Kok di catatan baru terkumpul 30 ribu sih? Oh, udah kok Din, ini pecahan gopean udah aku kumpulin semua. Tetep aja mentok di 30 ribu. Berarti kita masih kurang 10 ribu lagi nih buat beli beras liter sama telur setengah kilo buat modal minggu ini. Aduh, mana perut udah keroncongan lagi. Kalau malam ini gak dapat pinjaman atau tambahan uang patungan, fix kita cuma minum air hangat doang sambil bayangin rasa ayam. Panjang umur. Nah, pas banget anaknya baru balik kuliah. Sang, sini bentar deh, jangan langsung masuk kamar dulu. Kita lagi bahas urusan penting nih. Ada apa nih rame-rame di teras? Kayak lagi rapat RT aja. Ada masalah apa sih emangnya? Ini loh Sal, kita lagi ngumpulin uang patungan dapur buat minggu ini. Yang lain udah pada setor, tinggal bagian kamu aja nih yang belum. Kurang 10 ribu lagi biar kita bisa belanja ke pasar sore ini. Aduh, ya ampun, maaf banget Kal, Din, aku benar-benar baru ingat. Tadi pas di perpus kampus, aku buru-buru banget balik karena mendung. Perasaan dari minggu lalu alasannya konsisten banget ya. Shh, jangan terlalu kencang, nanti dia denger. Dompet aku ketinggalan di dalam laci meja perpus kayaknya. Sumpah, kosong banget nih tas, cuma ada kertas materi kuliah. Kalau nggak dompet ketinggalan di laci, pasti kartu ATM-nya ketahuan bumi. Besok pagi banget deh, begitu aku sampai kampus, langsung aku ambil dompetnya, terus langsung bayar ke Dinda, nggak apa-apa kan? Yaudah, besok pagi aku tagih lagi, dan uangnya udah harus ada ya. Iya, tenang aja, duluan ya, gerah banget mau langsung ganti baju. Tuh kan, bener dugaan aku, pasti ada aja alasannya. Capek banget tiap minggu harus denger drama dompet ketinggalan. Kita sabar dulu Kal, besok aku tagih lagi kok. Untung aja anak-anak bawah gampang banget dikasih alasan. Lagian ngapain juga sih repot-repot ikut patungan tiap minggu? Uang 10 ribu kalau dikumpulin kan lumayan banget bisa buat nambahin beli lip tint baru yang lagi viral. Toh mereka juga gak bakal tega biarin aku kelaparan nanti. Wah, bau apa nih? Enak banget aromanya sampai masuk ke kamar. Bau ayam kecap ya? Wah, fix ini mah anak-anak lagi pada masak besar di bawah. Kok tumben ya mereka punya uang lebih? Kebetulan banget perut udah mulai nagih minta diisi. Nggak perlu nunggu besok buat makan enak. Waktunya turun ke bawah sebelum semuanya kehabisan. Wah, akhirnya perjuangan kita memas dompet membuahkan hasil juga ya. Baunya bener-bener menggoda iman banget nih. Gak sia-sia tadi kita masak sambil nahan lapar. Ya, untung tadi mbak penjual ayamnya baik banget ya. Pas aku bilang uang kita ngepas, dia malah kasih bonus kuah kecapnya yang banyak di dalam plastik. Jadi seenggaknya kalau daging ayamnya habis, kita masih bisa makan pakai kuahnya yang gurih ini. Nah, karena porsinya terbatas banget, masing-masing dari kita dapat satu potong ayam yang agak kecil ya. Siap, atur aja dah. Biar adil dan gak ada yang kekurangan, nasinya juga dibagi rata, jangan ada yang serakah. Wah, kompak banget nih jam makannya. Pas banget akunya baru selesai mandi dan beres-beres kamar langsung lapar melilit. Wah, menu malam ini ayam kecap ya? Kebetulan banget, ini menu kesukaan aku dari kecil loh. Langsung rapi banget mangkoknya, nggak kekecilan tuh. Ya enggak lah. Ayam kecap kalau nggak pakai kuah yang banyak tuh rasanya kurang nendang tahu. Makanya aku ambil banyak kan ya, biar terasa bumbunya. Sal, bentar dulu deh, tolong ambil ayam
jangan serakah begitu dong. Lah, emangnya kenapa? Kita makan bareng-bareng kan? Kamu lihat sendiri kan ukuran pancinya kecil. Ini tuh lauk buat kita berempat buat makan malam. Uangnya juga hasil patungan ngepas banget kemarin. Kamu kan tadi sore ngikut patungan. Alah, Din, pelit banget sih jadi orang. Masa sama temen kau sendiri hitung-hitungan banget perkara makanan. Nanti kalau emang lauknya kurang, kan besok-besok tinggal beli lagi ke pasar. Bener-bener nggak tahu diri banget ya. Aku tuh seharian di kampus bener-bener gak sempat makan siang karena jadwal padat. Makanya sekarang butuh asupan protein banyak. Pas ditagih uang patungan, alasannya dompet hilang di perpus. Tapi pas makanan matang, dia datang paling pertama bawa bangkok segede baskom. Mau heran tapi udah biasa. Gak usah kalau diambil sebanyak itu, nanti yang lain cuma kebagian tulang sama kuahnya dong. Udah, jangan pada ribut. Nasi masih banyak tuh di bakul. Kuahnya juga masih ada. Ada ya orang yang nggak tahu diri. Awas nanti kena azab. Nggak bakal ada yang bantu. Rakus banget. Kala, daripada kamu ngomel, mendingan buruan makan tuh sebelum makanannya jadi dingin. Nggak enak tahu kalau udah dingin. Aduh, gurih banget gila bumbunya. Nggak rugi malam ini turun ke bawah. Meskipun perih belum terisi penuh karena ayamnya cuma sedikit, tapi nggak apa-apa. Lagian maupun gratis kan. Kapan lagi bisa makan ayam sepuasnya tanpa keluar duit sepeser pun? Loh, kok isi pancinya berubah gini? Perasaan tadi pas aku ambil dagingnya tinggal potongan-potongan kecil sama tulang doang deh. Kenapa sekarang isi pancinya penuh lagi? Wah, asli ini aneh sih, tapi asik banget. Berarti penglihatanku yang salah kali ya? Masa bodoh lah. Ini mah namanya rezeki nomplok buat aku. Kalau penuh begini, aku nambah 2 piring lagi juga anak-anak bawah nggak bakal sadar. Ini sih namanya rezeki nomplok, jangan disia-siain lah. Mereka pasti nyembunyiin ayam ini, terus disimpan di tempat cuci piring. Saatnya kita makan besar. Mbak Dinda, coba dilihat ke meja dapur. Aku nggak salah lihat kan? Itu panci ayamnya dari kita masak bukan sih? Kok isinya bisa penuh banget sampai mau tumpah begitu? Ya, demi apapun, tadi aku yang beresin meja depan. Ayamnya cuma sisa 1 potong kecil yang banyak tulangnya. Iya sama mbak, ayamnya kan udah habis. Ini aneh banget. Kenapa di tangan salsa itu ayamnya jadi kelihatan utuh-utuh lagi ya? Bumbunya juga tajam banget. Sal, kamu ngapain lagi? Ya makanlah, masa lagi nyuci. Itu ayam dari mana lagi yang kamu ambil? Bukannya tadi udah habis kamu makan hampir 1,5 panci sendirian. Salah, kalian bertiga itu makanya kalau lihat sesuatu jangan langsung panik. Maksudnya? Tadi kalian masaknya banyak kan kali, cuma nggak sadar aja karena buru-buru lapar. Nih lihat ayamnya malah melimpah begini. Udah nggak usah pada banyak mikir atau masang muka mistis begitu. Mending kalian ikut tambah lagi aja sini. Ini ayamnya kayaknya nggak bakal habis-habis. Nggak mungkin Sal. Apanya sih yang nggak mungkin? Kami yang patungan, kami yang potong ayamnya. Kami tahu persis jumlahnya cuma sedikit. Ada yang nggak beres sama makanan itu. Udah biarin aja dia makan. Kalaupun terjadi sesuatu kan dia yang tanggung sendiri. Kita ke kamar masing-masing aja. Wah, mereka malah nggak mau. Padahal yang tadi mereka makan itu cuma sedikit. Rugi banget. Kok rasanya begini? Kenapa lagi kamu Sal? Jangan acting dah, nggak lucu dah. Tadi katanya enak banget sampai nambah sekilo. Enggak kalah, demi Tuhan ini bukan ayam. Ini menjijikan banget. Pas masuk ke tenggorokan aku rasanya langsung berubah total. Hah? Serius? Kan aku udah bilang jangan dimakan. Rasanya kayak aku lagi ngunyah kertas koran basah yang dicampur sama abu rokok dingin. Hambar pahit bau tanah.
Mbak Dinda, tapi bau dari mangkok dan Mbak Salsa di sini masih wangi ayam kecap banget loh. Gurih banget malah baunya. Iya, baunya normal kok, Sal. Kamu jangan main-main ya, makanya nggak bedina begitu kalau emang kamu udah kenyang. Aku nggak bohong. Sumpah aku nggak bohong. Di lidahku rasanya hambar dan bikin mual banget rasanya. Kayak makan kotoran, tapi aduh, ini kenapa? Aduh Bu, kamu nggak mau bantuin saya gitu? Sumpah ya, ini tuh berat banget loh Bu. Tadi saya udah nawarin kamu mau dibantu atau enggak, kamunya malah sosokan gak mau dibantu. Ya saya pikir nggak seberat itu, tapi kalau sekarang berat banget sih Bu. Nah kalau kayak gini kan enak Bu, saya jadi gampang bawanya. Hah, kami itu ya. Makasih ya Bu. Bu, kamu kok nggak pernah nawarin ke anak kos sih? Padahal kan tinggal bilangin aja kalau belinya bisa online. Ada, iya nanti saya kasih tahu ya. Saya bilang kalau mau beli tinggal tap gambar di layar, begitu kan? Pinter banget ibu ini. Tuh, denger kan penonton, kalau mau beli caranya gimana? Gampang banget kan? Udah yuk, sekarang kita pulang. Saya udah nggak sabar mau makan cemilannya. Tolong, nggak mau, tangan aku nggak bisa berhenti. Tolongin aku Din, kasih tangan aku gerak sendiri. Aku nggak mau makan lagi, ini rasanya siksaan banget. Tolong. Astagfirullahaladzim, Nin. Lihat tangan Salsa, tangan kirinya berusaha nahan, tapi tangan kanannya kuat banget, kayak ada yang menggerakkan paksa. Sal, kamu kena ajab, Sal. Kamu serakah banget sih sama makan anak orang lain. Kami nggak berani mendekat, tangan kamu kuat banget begitu. Ampun, ini sakit banget tenggorokan aku kayak kesedot abu. Tolong hentiin tangan aku nggak mau mati kekenyangan pakai makanan menjijikan ini. Tolongin aku. Tolong aku, pohon Dinda, kalau Siti maafin aku, tolong doain aku atau apa aja biar ini berhenti. Aku udah gak kuat lagi, dadaku sesak banget. Makanya kalau dibilangin dari dulu jangan disepelein. Iya maaf, aku tahu aku salah. Kamu selalu nganggep remeh kebaikan kami. Tiap minggu kami mikir keras gimana caranya biar kita semua bisa makan, tapi kamu cuma mikirin diri sendiri. Iya, aku ngaku aku salah banget. Din, maafin aku. Kalsit, maafin aku. Selama ini aku sengaja bohong soal dompet ketinggalan di kampus atau di laci perpus. Kamu keterlaluan, Sal. Uang patungan aku sengaja aku simpan buat beli barang-barang aku sendiri. Aku maafatin kalian karena aku tahu kalian anak-anak baik yang gak bakal tega buat negur aku atau ngusir aku dari meja makan. Aku minta maaf secara tulus. Tolong maafin keegoisan aku. Mbak Salsa tega banget sih. Padahal Siti sering tebalin porsi makan Siti biar Mbak Salsa yang makannya biar bisa kenyang. Aku tahu aku jahat. Aku bener-bener serakah dan gak tahu diri. Aku janji gak bakal kayak gini lagi. Tolong ampuni aku. Mending kamu masuk ke dalam, bersihin tuh diri kamu. Udah berhenti. Tangan aku udah bisa aku gerakin normal lagi. Badan aku rasanya lemas banget kayak habis dipukulin orang sekampung. Sal, coba kamu lihat ini deh. Begitu kamu selesai minta maaf tadi, suasana kosan langsung berasa beda, dingin banget.
Iya bener, lihat nih, ayam kecap yang tadinya kelihatan segar dan melimpah di piringmu sekarang mendadak berubah jadi hitam, kering dan mengeras banget kayak batu kali. Pas aku potong pakai sendok, bunyinya benar-benar kayak batu. Ternyata ini teguran langsung buat aku. Bener kata orang tua dulu, keserakahan itu gak bakal pernah bawa berkah. Kamu gak apa-apa? Maaf, sekarang aku sadar sebanyak apapun makanan yang aku ambil dengan cara yang gak halal gak bakal bisa ngasih rasa puas atau kenyang di perut. Yang ada malah bikin tersiksa. Mulai malam ini aku benar-benar tobat. Ya udah, yang penting kamu udah sadar dan selamat. Anggap aja ini pelajaran paling berharga seumur hidup kamu. Ayo keluar di sini, dingin banget. Teman-teman, ayo bangun. Sarapan paginya bentar lagi matang nih. Jangan sampai kesiangan kuliahnya, nanti telat masuk kelas loh. Wah, bangunnya wangi banget, Sal. Kamu masak apaan pagi-pagi buta begini? Jujur, aromanya sampai bikin aku langsung melek loh dari tempat tidur. Hari ini aku masak nasi goreng spesial pakai sosis, bakso, sama telur dadar iris. Spesial buat kalian bertiga yang udah mau sabar ngadepin aku selama ini. Wah, mewah banget sarapan kita hari ini, Mbak. Tapi uang bulanan Mbak Salsa nggak habis kan gara-gara beli ini semua? Nggak bakal habis sih. Oh iya, Din, ini uang patungan buat beli gas, beras, sama air galon buat bulan depan. Udah aku lebihin 20.000 ya buat pegangan kalau tiba-tiba bahan dapur kita ada yang habis tengah jalan. Mulai sekarang urusan dapur biar aku yang bantu koordinasiin juga. Makasih banyak ya, Sal. Kamu benar-benar udah berubah banyak sekarang. Enak banget nasi gorengnya, Sal. Pas banget bumbunya. Gak salah deh sekarang Mbak Salsa jadi kok dalam kosan kita. Iya bener, kalau dipikir-pikir sekarang suasana makan bareng kita jadi jauh lebih nikmat dan tenang ya. Nggak ada yang perlu ngerasa dongkol atau curiga satu sama lain. Betul banget, disinilah indahnya kebersamaan. Sesuatu yang sederhana kalau dikerjain bareng-bareng secara jujur dan saling melengkapi, rasanya bakal jauh lebih mewah daripada makan sendirian di restoran mahal. Aku benar-benar bersyukur punya teman-teman kayak kalian. Walaupun dulu aku egois dan jahat banget, kalian masih mau buka pintu maaf dan bimbing aku jadi orang yang lebih baik. Kita senang punya teman kayak kamu. Jadi ini semua pelajaran ya. Kejadian malam itu bikin aku sadar satu hal. Hidup ini bukan cuma tentang seberapa banyak hal yang bisa kita ambil dan miliki buat diri kita sendiri, tapi tentang gimana cara kita belajar menghargai usaha, hak, dan ketulusan orang lain di sekitar kita.